Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematik, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Perkenalkan, saya Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum. Bu Ella. Lagi sibuk ya? Enggak, Bu Novi, ada apa, Bu? Iya, boleh nggak saya ganggu waktunya sebentar? Boleh. Kenapa, Bu? Ada yang mau saya ceritakan, Bu, tentang kekhawatiran saya akhir-akhir ini mengenai kegiatan belajar anak di kelas. Oh ya, ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Ella, jadi saya merasa murid-murid saya akhir-akhir ini kurang bersemangat ketika belajar di kelas dibandingkan ketika mereka belajar di lab komputer. Oh, gitu. Terus maksud Ibu jadi saat ini kita mau ngobrol itu tujuannya apa, Bu? Saya sih berharap dari apa yang kita bicarakan nanti, saya bisa dapat solusi dari kekhawatiran yang saya rasakan terhadap perbedaan antusias siswa ketika siswa belajar di lab dengan ketika siswa belajar di dalam ruang kelas. Iya, iya, jadi harapannya setelah kita ngobrol nanti Ibu ketemu solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya, Bu ya. Kalau menurut Bu Novi, sebenarnya apa Bu yang membuat siswa-siswa itu kurang antusias ketika belajar di kelas dibandingkan ketika mereka belajar di lab? Ya, kalau menurut saya, Bu, ada beberapa hal yang menyebabkan murid itu mempunyai perbedaan antusias ya atau semangat ketika mereka belajar di lab dan ketika mereka belajar di ruang kelas. Jadi kebetulan saya ini mengajar di jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, mata pelajaran yang saya ajarkan Hmm. itu mempunyai waktu yang cukup panjang, misalnya 6 jam pelajaran. Dan jadwal saya itu tidak selalu setiap pertemuan ada di ruang lab komputer. Jadi karena keterbatasan ruangan lab, kami hanya memiliki 2 ruangan lab, sehingga dan ruangan lab itu dipakai untuk seluruh kelas. Jadi, sehingga karena keterbatasan ruang tadi, kami harus membuat jadwal pemakaian ruang lab secara bergantian. Sedangkan jadwal saya itu di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Nah, ketika anak-anak ini belajar di lab, walau dalam jam pelajaran itu sepanjang 6 jam tuh mereka selalu bersemangat gitu. Tapi ketika di kelas dalam waktu 6 jam itu mereka terlihatnya kayak bosen, kayak nggak bersemangat, terus apa ya, kurang aktif lah anak-anaknya ini, Bu. Kira-kira Oh, gitu Bu. Kira-kira yang membuat siswa itu lebih antusias ketika pelajaran Ibu apa? menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, terus mungkin ada permainan gitu. Saya setuju Bu dengan pendapat Bu Novi bahwa anak-anak memerlukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka lebih antusias ketika mengikuti pembelajaran. Terus menurut Bu Novi, bagaimana Bu untuk mensiasati itu? Kan kita tidak bisa menggunakan lab terus-menerus karena keterbatasan sarana dan prasarana. Iya. Eee, menurut saya, Bu, mungkin dengan, mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang, yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga semua kebutuhan murid bisa terpenuhi. Terus saya juga mungkin harus mampu mengetahui bagaimana kesiapan belajar siswa, bagaimana perasaan siswa di hari itu ketika mereka belajar di ruangan kelas, dan pembelajaran yang saya lakukan juga
tidak monoton, artinya berpihak pada murid, berpusat pada murid. Terus saya meminta siswa, aktif dalam Iya. pembelajaran dan saya berusaha mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui, game, permainan, atau, eee, ice breaking, seperti itu mungkin Bu Ella. Luar biasa, memang benar Bu Novi, pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional merupakan pembelajaran yang berpihak kepada bu murid sehingga murid-murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terus rencana Ibu Novi selanjutnya apa Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Mmm, Pertama yang akan saya lakukan adalah di awal pembelajaran, saya harus, mencari tahu dulu nih bagaimana perasaan murid hari itu ketika belajar dengan saya di ruang kelas atau di ruang praktek. Eee, Kalau di kelas mungkin, eee, tadi Bu, saya harus lebih tahu dulu bagaimana perasaan, siswa. Kadang-kadang kan siswa ini, datang ke sekolah dengan perasaan yang mungkin ada yang bad mood, ada yang happy, ada yang mungkin membawa masalah dari rumah sehingga suasananya kurang baik gitu ya di sekolah. Terus saya juga menanyakan bagaimana kesiapan belajar murid, mencari tahu bagaimanakah minat siswa ini ketika belajar seperti apa gitu. Nah, saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran sosial emosional, sehingga murid itu merasa senang ketika belajar pelajaran saya, terus merasa tidak bosan, asik, seru gitu. Bisa juga dengan permainan-permainan tadi, Bu, sehingga anak-anak itu, yang biasanya kalau 6 jam itu kan identiknya apalagi siang ya, Bu, ya, karena saya Iya, ngajar di siang, ngantuk, mungkin anak-anak ngantuk gitu ya, sehingga dengan game dan permainan tadi, anak-anak bisa hilang nih rasa ngantuknya, semangat lagi gitu belajarnya, Bu. oke Bu Novi, keren sekali kegiatan yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terus apa Bu komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun tersebut? Eee, saya, berusaha akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional, sehingga siswa merasa senang, asik, dan tidak bosan. Saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu menuntun kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya, sehingga murid selamat dan bahagia. Wah, luar biasa Bu Novi. Mudah-mudahan rencana Bu Novi dapat berjalan dengan lancar dan siswa semakin antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak hanya di lab komputer ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ella atas waktu sharing-nya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Amin. Amin. Bagaimana Bu Novi setelah kita curhat sudah ada perubahan? Ya saya merasa lega, merasa apa ya Bu ya, beban yang selama ini saya pikirkan, kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasakan, saya bisa menemukan solusinya akhirnya setelah ngobrol, setelah sharing hari ini, Bu Ella. Oke Bu Novi, nanti kita sering-sering sharing ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang selalu berfokus ke siswa dan menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak. Iya, amin. Amin. Oke. Gimana Bu Novi setelah kita ngobrol, kita sharing apakah ada sedikit perubahan terkait dengan permasalahan Ibu atau seperti apa Bu? Eee, Setelah kita ngobrol-ngobrol ya, saya pasti merasa, lebih lega Bu Ella gitu ya, lebih leganya kenapa, karena apa kekhawatiran saya, keresahan saya bisa curhat ke Ibu, bisa ngobrol, bisa sharing, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya baik Bu Restu, Bu Novi, memang sebagai guru kita harus saling membantu. Paling tidak dengan kita sharing dengan rekan kita, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan permasalahan yang Ibu hadapi Bu Novi bisa teratasi dan siswa tetap antusias belajar meskipun dilaksanakan di lab dan di kelas. Jadi tidak ada yang berbeda, Bu. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya. Mari Bu kita masuk kelas lagi, Bu. Oh iya Bu, terima kasih nih Bu Ella sesudahnya ya, karena sudah mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bisa benar-benar saya terapkan di pembelajaran sehingga, berdampak yang,
positif dan berdampak kepada antusias siswa baik di ruang lab ataupun di ruang kelas. Mari Bu Ella, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Bu. Mari kita masuk kelas, kita upayakan pembelajaran yang berfokus ke siswa ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Demikian praktek coaching dengan rekan sejawat yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita melakukan latihan, semakin terbiasa kita untuk melakukan coaching dengan sistem alur tirta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.